Setiap manusia pada dasarnya memiliki rasa lapar dan haus akan kasih sayang dan perhatian dari orang-orang sekelilingnya atau orang yang dia cintai. Benny dan Yeri Patinasarani, anak pemain sepak bola nasional Roni Patinasarani, awalnya mengkonsumsi narkoba dengan alasan untuk mendapatkan perhatian dari teman-teman pergaulannya. Ia takut ditinggalkan oleh rekan-rekannya, sehingga kemudian ia terikat kepada obat yang mematikan ini. Apakah akhirnya Benny mendapatkan kepuasan dan kasih serta perhatian yang ia butuhkan? Saya Coki Sitohang, mari kita ikuti kisah dari Benny dan Yeri Patinasarani. Semua itu dimulai ketika saya mulai kelas 1 SMP. Di sekolah, ketika teman saya datang dan nawarin saya sebatang rokok. Cobain deh, ini enak banget. Dan akhirnya saya coba rokok itu, dan setelah itu pelan-pelan dari cuma sedikit, akhirnya saya mulai tergantung sama rokok itu. Nah itu awal mula dari perjalanan saya yang selama bertahun-tahun parah banget. Awalnya saya mencoba obat itu karena saya ingin tahu seperti apa sih rasanya. Saya adalah orang yang selalu berpikir, gua nggak mungkin ketagihan. Tapi ternyata tanpa saya sadari memerlukan waktu 7 tahun untuk saya lepas dari jeratan narkoba. Kenapa saya pakai? Karena saya takut saya ditinggalin sama teman-teman saya. Akhirnya untuk membuktikan bahwa saya pengen dianggap sama teman-teman saya pengen diakuin sama teman-teman saya bahwa saya bukan pengecut, bahwa saya bukan orang yang kuno. Akhirnya saya mulai pakai barang itu. Akhirnya saya baru tahu bahwa ternyata saya udah mulai kecanduan. Sehingga pelan-pelan dari cuma untuk having fun mulai berubah menjadi sebuah kebutuhan. Dan ternyata bukan hanya saya yang sedang mengalami hal itu. Adik saya Yeri pun ternyata juga bergelut dengan obat-obatan. Pertama kali saya coba obat itu pas saya SMP. Jadi ceritanya pulang sekolah, saya mau beli minuman, jadi dikasih minuman, habis itu dikasih ada satu pil kuning. Ya nih buat lo. Saya bilang apa ini, pokoknya minum aja lah. Saya ingat waktu saya minum itu sampai sekarang saya nggak sadar tuh apa yang terjadi. Cuma yang saya tahu pasti, itulah awal dari kehancuran saya setelah memakai obat-obatan ringan. Saya mulai beralih ke sabu-sabu dan juga akhirnya putau. Hidup saya semakin berantakan. Saya dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan oleh keluarga dan lingkungan. Awalnya tidak ada yang tahu perbuatan saya. Sampai akhirnya pada suatu malam saya sakau dan tidak tahan lagi dengan sakit yang saya rasakan. Dan saat itu yang saya pikirkan adalah saya harus minta tolong ke papa. Yeri, kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Yeri tidak tahu Pak. Pada saat itu sendiri saya juga tidak begitu mengerti apa sih itu putau atau sabu-sabu, karena memang pada saat itu berita atau hal-hal yang mengenai narkotika ini kan sama sekali waktu itu belum segencar seperti sekarang. Baru saya agak kaget, shock. Cuma pada waktu itu saya pikir saya harus tenang, saya nggak boleh panik. Karena kalau saya panik nanti Roni juga bisa jadi nggak tenang. Mungkin Yeri lebih galak, lebih jahat, Abeng juga mungkin jadinya lebih keras di rumah gitu, sering berantem, terus ribut-ribut. Tapi saya tahu waktu itu emang keadaannya emang nggak bisa buat yang main-main. Satu kali waktu kita sekeluarga lagi liburan ke Bandung.
liburan ke Bandung. Karena saya sakau, saya nggak tahan, saya pulang duluan. Saya pulang ke rumah. Di rumah nggak ada siapa-siapa. Badan saya sakit semua. Saya benar-benar nggak tahan. Tapi saya nggak punya uang untuk membeli obat. Akhirnya, karena benar-benar kepepet, saya lalu melakukan open house. Saya mengundang orang masuk ke rumah dan mereka membeli barang-barang mama dan papa. Mulai dari baju bola papa sampai vas kristal mama. Akhirnya makin parah, dosis makin naik. Saya mulai bohongin papa mama, uang les ini, uang ini, karena kebutuhan tuh mulai meningkat. Jadi awal paling enggak 1 hari saya butuh 100.000. Nah itu terus akhirnya makin parah, dosis makin naik, udah saya mulai mencuri. Biasanya saya mencuri dari tas mama, sampai akhirnya tempat yang paling aman untuk menaruh uang bagi papa dan mama adalah di kantong celana mereka. Satu sore saya ditelepon sama sekolah bahwa Yeri sementara dikeroyok sama anak-anak kelas 3. Yeri dituduh jebol ATM temannya. Pagi dipanggil sama kepala sekolah, sama orang tua, yang lainnya, sama guru-guru untuk mau disidangnya. Kebetulan mungkin waktunya yang saya keliru, saya persis masuk di sekolah itu pas jam istirahat. Jadi dari pintu gerbang ke ruang kelas sekolah itu kira-kira jaraknya ada 100-200 meter ya. Begitu saya masuk gerbang, pada saat anak-anak lagi istirahat, semua anak-anak yang ada di luar itu berteriak maling. Yang paling saya ingat adalah kejadian di sekolah ketika saya dituduh mencuri. Papa terus berada di samping saya. Biarpun mereka semua mencela saya, Papa merangkul saya dan berkata, "Yeri, kamu tetap anak Papa." Di situ saya sadar Papa sangat menyayangi saya. Sabar. Kamu bukan maling, kamu anak Papa. Memang yang sangat berat untuk kita hadapi. Misalnya satu contoh, Yeri kadang-kadang satu malam dia lagi sako. Saya kasihan lihat Yeri. Akhirnya saya ajak Yeri kenapa ya? Kita pergi beli. Saya bisa pergi ke jalan kaki sama Yeri, pergi ke bandar, beli itu barang. Yeri pakai depan saya. Benny itu bisa pakai depan saya. Akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan, saya berpikir seperti ini. Oh, mungkin kalau saya mati itu baik buat beberapa orang gitu. Toh mereka nggak mau saya ada. Malam itu, saya mencapai titik terendah dalam hidup saya. Saya masuk ke kamar sambil membawa racun serangga. Saya lalu menulis surat untuk Mama, Papa, lalu saya minum racun serangga itu. Saat itu saya pikir saya pasti sudah meninggal. Tapi ternyata saya masih hidup. Detik itu saya baru yakin ternyata Tuhan itu ada. Dan di dalam hati kecil saya mulai mempunyai harapan. Saya pulang ke rumah mau minta duit sama papa nggak kasih gitu, dan di rumah saya ribut, saya mau pergi nggak dikasih juga. Saya sempat berantem sama papa di situ. Papa tidak berhak larang Benny pergi. Ini hidup Benny, Pak, hidup Benny. Kamu anak Papa. Papa tidak mau lihat itu kamu hancur. Dan Papa mau kamu itu berhenti mencuri dan berhenti main narkoba. Sampai kapan kamu seperti ini? Benny jangan, Benny jangan. Ayo, kita bunuh-bunuhan aja malam ini. Kita lihat siapa yang mati. Biar jadi adil segalanya. Benny cukup. Pasti, Ma. Malam itu
Mama menangis, Cita menangis, tapi papa hanya diam. Dia hanya menatap saya dan terdiam. Saya lalu menaruh pisau itu dan saya pergi. Saya pergi dari rumah selama lebih dari 2 bulan. Selama kabur dari rumah, saya sering menangis sedih. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya hancur seperti ini? Tapi saya tidak bisa lepas dari narkoba. Hidup saya pun semakin hancur. Nah, saya rindu banget ketemu sama papa mama waktu itu. Saya pengen pulang, tapi saya nggak berani. Saya berkali-kali saya sempat ke depan rumah, udah mau masuk, saya keluar lagi. Kita tidak dapat menyelesaikan ini bertiga. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Papa yakin, kalau kita bersatu dalam doa, maka Tuhan akan mendengar doa kita dan akan memberikan jalan kepada Yeri dan Benny. Walaupun ini mustahil, tapi Papa percaya dan yakin doa itu besar kuasanya. Ayo kita berdoa. Ya buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku yang menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Sepertinya Benny. 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 Sudah berbulan-bulan Papa mencari kamu, Benny. Akhirnya kamu pulang juga. Di situ saya melihat, wow, seorang papa yang saya sudah sakitin berkali-kali, seorang papa yang saya udah kecewakan berkali-kali gitu, dan saya tahu persis bagaimana dia meninggalkan kesenangannya hanya untuk mengurus saya gitu, dan saya bilang, wow, saya benar-benar nggak menyangka bahwa Tuhan memberikan saya seorang ayah yang seperti ini gitu. Nah, saya diketemukan dengan sepasang suami istri hamba Tuhan. Dia layani saya. Saya tinggal di rumah dia. Walaupun semua orang di dunia ini menganggap kamu sampah, ada satu pribadi yang akan selalu mencintai kamu, mengasihi kamu, dan mengampuni apapun kesalahan kamu. Apa mungkin masih ada yang menyayangi sampah seperti saya? Ada. Tuhan Yesus namanya. Seandainya cuman kamu yang tersisa di dunia ini, Dia akan tetap naik ke atas kayu salib dan akan menebus dosa-dosa kamu. Mendengar perkataan pendeta itu, mata saya langsung berkaca-kaca. Terima kasih Tuhan. Saat itu saya berdoa, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasakan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam diri saya. Saya tahu bahwa Tuhan telah menjamah saya. Kekosongan yang selama ini saya rasakan telah terisi. Tuhan telah menerima saya. Dan sejak itu saya melepaskan semua jerat narkoba dalam diri saya. Hingga satu waktu mama udah berkali-kali udah mau bilang, udah yuk sebentar aja, Yeri udah kangen tuh sama kamu. Tapi ketika saya melihat dia pertama kali, saya melihat, wow, kok ada yang beda ya. Mukanya seperti cerah, mukanya seperti kayak gak punya masalah, tenang. Dan saya lihat ada sesuatu sama anak ini. Itu yang membuat saya penasaran, apa sih, kenapa dia bisa berubah seperti ini. Sampai akhirnya tak lama setelah pergi melihat Yeri, saya datang ke mama dan bilang kalau saya ingin tinggal bersama Yeri. Dan di tempat itulah
saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya mengundang dan menerima Tuhan di dalam kehidupan saya, dan akhirnya Tuhan membukakan jalan kepada saya untuk meninggalkan kehidupan saya yang lama. Orang-orang boleh mengecap saya sampah yang tidak akan bisa berubah, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, dan Dia tidak mau mempermalukan saya. Dia memulihkan saya dan juga seluruh keluarga saya. Dia buka jalan saat tiada. Setelah mereka sembuh, mereka justru menjadi penyelamat. Mereka sekarang kalau ada masalah, saya punya kebiasaan kita antara keluarga sering ribut, sering apa. Tapi dengan hadirnya dua, Benny sama Yeri, dalam memberikan ke satu nuansa yang baru, sehingga kita tidak lagi ada perselisihan, tidak ada ribut, tidak ada. Justru mereka menjadi terang daripada kita keluarga besar seluruhnya. Saya sangat bersyukur pada Tuhan ya, karena anak-anak saya bisa lepas dari narkoba. Ngeliat gimana mereka berubah itu membuat aku juga jadi hidup aku juga ikut berubah gitu. Aku jadi percaya bahwa ternyata tuh ada Tuhan Yesus yang benar-benar nyata, benar-benar hidup, yang nggak cuman sekedar kayak legenda atau cuma cerita Alkitab doang. Bersyukur banget ya karena kayak Rika Beng sekarang juga bisa diterima keluarga. Kalau dulu emang kelihatannya sangar, terus kelihatannya emang galak banget. Kalau sekarang sama sekali nggak ada kayak gitu-gitunya. Emang sekarang emang asli baik banget gitu. Dia buka jalan, dia buka jalan. Dia buka jalan, dia buka jalan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Narkoba dan perhatian dari manusia ternyata tidak dapat memenuhi serta memuaskan rasa lapar kita akan cinta dan kasih sayang. Berikut ini, Billy Graham, seorang hamba Tuhan, mengatakan bahwa ada satu pribadi yang dapat memberikan harapan di saat kita mendapatkan masalah. Hanya Dia yang mampu mengisi kekosongan di dalam hati kita serta memuaskan rasa lapar kita akan cinta dan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Mari sama-sama kita simak penuturan Billy Graham. Saya ingin mengajak Anda merenungkan dari manakah Tuhan berasal. Pernahkah Anda memikirkan pertanyaan ini? Dari manakah Tuhan mendapatkan kuasa sehingga Dia sanggup menciptakan galaksi dan sistem tata surya? Dari manakah kebaikan dan cintanya sehingga Dia rela mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kita? Kita terkadang memikirkan pertanyaan tersebut di dalam hati kita. Yesus telah memberitahu kita jati dirinya. Pertama-tama Ia berkata, "Akulah roti hidup." Sekarang ini seluruh dunia mencari-cari roti dan nasi. Nasi merupakan makanan pokok bagi orang-orang Asia, sama seperti roti yang merupakan makanan pokok bagi kita. Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Pikirkan bila Anda datang kepada Kristus, Anda tidak akan lapar lagi. Apa artinya ini? Roti dan nasi keduanya adalah makanan utama. Dan Yesus mempunyai perhatian kepada orang yang haus dan lapar. Tapi perhatian Yesus lebih tertuju kepada orang yang haus jiwanya. Seorang dokter terkenal pernah berkata, semakin banyak orang yang mati karena kesendirian, perasaan bersalah, depresi, kekhawatiran, ketidaknyamanan, dan jiwa yang haus dibandingkan dengan mati karena kelaparan jasmani. Dan ini semuanya benar. Roti di dalam kitab suci sering disimbolkan sebagai kehidupan spiritual. Manusia secara alami mempunyai kehausan akan Tuhan. Kita dilahirkan dengan jiwa yang haus akan Tuhan. Tapi sering tak kita sadari jiwa kita perlu Tuhan. Dan jutaan manusia di seluruh dunia sedang mencari-cari Dia. Itulah alasannya kenapa kita menjumpai banyak sekali agama di dalam dunia ini. Apa yang mereka cari? Tak ada yang dapat memuaskan mereka kecuali sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Dan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Dan jutaan orang masih belum dapat menemukannya. Akhirnya mereka meninggal dengan kehampaan yang sama seperti di dalam hati dan jiwa mereka. Mereka menuju kekekalan, tapi mereka tidak mengetahui apa yang tersedia bagi mereka dalam kekekalan. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi ribuan tahun dari sekarang. Agustinus pernah berkata, hati manusia tidak akan damai sampai dia menemukan tempat peristirahatannya di dalam Tuhan. Tak akan ada kepuasan yang sejati sampai manusia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kristus datang ke dalam hidupmu dan menyentuh setiap aspek di dalam hidupmu, termasuk kehidupan pernikahanmu, keuanganmu, percintaanmu, apapun itu. Dia dapat hadir dan memberikan kepuasan secara total jika Anda membiarkannya masuk ke dalam hati Anda. Kristus berkata, "Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Anda berkata, "Baiklah, bagaimana caranya?" Sepertinya sangat rumit. Tidak rumit. Kitab suci mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Khotbah Yesus pertama adalah mengenal hal pertobatan. Ubahlah gaya hidupmu, ubahlah pikiranmu, dan hidupmu bagi Tuhan. Yesus tidak meminta Anda melakukan sesuatu yang besar dan hebat. Dia mengajak Anda untuk percaya dan menyerahkan diri Anda sepenuhnya kepadanya sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan juga sebagai Juru Selamat Anda. Sederhana, tetapi mempunyai dampak yang luar biasa. Yesus berkata bahwa Dia adalah roti hidup dan barang siapa yang menerimanya akan hidup kekal. Roti itu bergizi dan berguna untuk membangun tubuh. Dan seperti manusia bertumbuh secara jasmani dengan roti, begitulah mereka bertumbuh secara rohani dengan roti yang Kristus berikan. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini akan memuaskan kebutuhan dan kehausan hati di dalam kehidupan Anda. Yesus berkata, "Akulah pintu" di Yohanes 10 ayat 9. Setiap rumah dan gedung pasti mempunyai pintu masuk. Kubah ini mempunyai beberapa pintu masuk. Kerajaan surga juga mempunyai pintu masuk. Pintu itu adalah Yesus Kristus. Dia berkata, "Akulah pintu."
Hanya ada sebuah pintu dalam kerajaan Tuhan. Dan pintu itu adalah Yesus. Dia banyak tahu tentang pintu karena dia seorang tukang kayu dan telah membuat banyak sekali pintu. Biasanya gedung mempunyai beberapa pintu masuk. Kerajaan Tuhan hanya punya satu pintu masuk. Apa Anda sudah mencapai pintunya Tuhan? Jika sudah sampai pada pintu itu, Anda harus membungkuk. Mengakui dan menyatakan bahwa Anda sudah pernah gagal secara moral dan spiritual, sudah berdosa terhadap Tuhan, sudah melanggar perintah Tuhan, dan Anda menyesal dan berjanji untuk mengubah cara hidup Anda. Alkitab menyatakan bahwa ada jalan yang disangka orang itu benar, tetapi ujungnya menuju maut. Oh, memang banyak sekali pintu yang bisa Anda lalui. Tapi hanya ada satu pintu yang membawa ke surga. Pernahkah Anda memasuki pintu itu? Yesus berdiri di sana memanggil dan siap menyambut Anda dengan tangan terbuka. Dan dia sedang memanggil Anda dari salibnya. Dia datang sebenarnya bukan untuk dilahirkan seperti pada waktu kita merayakan hari Natal. Dia telah datang untuk mati. Itu tujuan dari kedatangannya ke dunia. Dia datang untuk mati untuk Anda dan saya di atas kayu salib. Dia tidak hanya mati secara jasmani. Sebuah kematian yang paling mengerikan yang bisa Anda bayangkan adalah di atas kayu salib, di mana seseorang tergantung dan dibiarkan di atas sana untuk beberapa hari. Dan mulutnya akan menjadi bengkak. Dia tidak memperoleh makanan ataupun minuman dan orang-orang di depan dia sedang mengejek-ngejek dia. Para tentara membuang undi untuk mendapatkan jubahnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dia telah ditolak. Dia bertahan di kayu salib waktu orang menantangnya turun. Kalau dia turun pada saat itu, pintu itu pasti masih tertutup. Tidak akan ada jalan untuk setiap kita menuju ke surga. Ataupun supaya dosa kita diampuni. Dia bertahan di kayu salib untuk Anda. Seseorang bertanya kepada saya hari ini, apa Anda benar-benar yakin ini di depan televisi? Apa Anda benar-benar yakin bahwa Anda akan pergi ke surga? Saya menjawab, saya amat yakin. Tapi bukan perbuatan saya yang menyelamatkan. Saya berdosa. Saya akan ke surga oleh karena apa yang Kristus perbuat di kayu salib. Dan Bapa di surga telah membangkitkannya dari antara orang mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Pertama, Anda harus bertobat dari dosa. Artinya bersedia menyatakan kepada Tuhan bahwa saya adalah seorang yang berdosa dan saya bersedia untuk mengubah cara hidup saya. Anda tentu tidak akan sanggup mengubah cara hidup Anda, tapi Tuhan akan membantu Anda. Dia akan membantu Anda untuk bertobat. Anda tak punya kekuatan untuk melakukannya sendiri. Yang kedua adalah percaya. Ada tertulis, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kata percaya itu lebih dalam dari sekedar percaya dengan akal budi saudara. Dan hal yang ketiga adalah, Anda harus bersedia untuk taat kepada Tuhan. Manusia zaman sekarang ini tidak hanya mencari sebuah pengalaman saja. Mereka mencari pribadi yang sanggup untuk berjalan dalam iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah, yang kita orang-orang percaya harus lakukan adalah mengikuti Kristus. Saya menantang Anda malam hari ini untuk menerima Kristus secara pribadi. Dan banyak dari Anda saat ini perlu mendedikasikan kembali hidup Anda kepada Kristus. Anda juga membuat komitmen yang sama, datang kepada Kristus. Saudara, apakah Anda ingin mendapatkan pengharapan seperti yang Billy Graham tadi katakan? Jika ya, saya ingin mengajak Anda untuk datang kepada Tuhan. Mari, ikuti doa saya. Ya Tuhan, saya menyadari bahwa kehidupan saya sesungguhnya tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Dan saya sungguh membutuhkan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sungguh ingin meninggalkan semua dosa yang pernah saya lakukan. Saya percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, menggantikan posisi saya, dikuburkan dan bangkit kembali dari maut, untuk memberikan kepada saya kehidupan baru yang penuh harapan. Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengundang Engkau untuk masuk ke dalam kehidupan saya. Saya ingin juga menjadi pengikut-Mu.
dan menjalin persaudaraan dengan orang-orang lain yang sama-sama percaya kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini. Saya Coki Sitohang pamit. Tuhan memberkati Anda. Sampai jumpa. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil